Halo semua, perkenalkan saya Naila Silvi dengan NPM 240130102899, Prodi Akuntansi dari kelas Bahasa Indonesia G577. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas UTS Bahasa Indonesia saya mengenai analisis kesalahan penggunaan bahasa dalam media publik. Nah, dalam tugas ini saya akan menampilkan beberapa gambar yang saya potret secara langsung dari papan iklan atau papan informasi yang mengandung kesalahan bahasa, lalu memberikan pembetulan serta alasan mengapa penggunaan bahasanya bisa dianggap benar atau salah. Kita masuk ke dalam analisis. Baik, kita masuk ke dalam contoh yang ke-1, yaitu papan praktik seorang bidan. Di sini langsung saja kita analisis. Terdapat kata praktek pada papan nama tersebut merupakan bentuk yang tidak baku menurut ejaan bahasa Indonesia. Jadi bentuk yang baku yang benar adalah praktik menggunakan i. Penggunaan kata baku sangatlah penting dalam konteks resmi seperti papan informasi layanan kesehatan, karena menunjukkan profesionalitas dan ketaatan pada kaidah bahasa. Dengan menulis praktik mandiri bidan, informasi lebih terlihat rapi, kredibel, dan sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Lalu kesalahan kedua yaitu ada pada pertolongan persalinan dengan kehamilan normal. Frasa ini keliru dalam penggunaan kata penghubung. Kata dengan itu tidak tepat karena menyiratkan bersama-sama dengan kehamilan normal. Padahal maksudnya adalah pertolongan yang diberikan pada kasus kehamilan normal. Koreksinya yaitu bentuk yang benar adalah pertolongan persalinan pada kehamilan normal. Nah, penggunaan preposisi pada lebih tepat karena menunjukkan hubungan tempat atau kondisi yang menjadi objek tindakan. Dengan perbaikan ini, makna kalimat lebih menjadi jelas dan tidak menimbulkan ambigu dalam konteks komunikasi pelayanan kesehatan. Kejelasan bahasa itu sangat penting agar tidak terjadi salah paham mengenai pelayanan yang diberikan. Lalu pada contoh gambar yang kedua, yaitu ada poster yang menggunakan kalimat campuran, ya kan? Itu terdapat kalimat regane cuma sakmono wis pasti nguwarekno dari poster promo di Kici. Kalimat pada poster yang menggunakan bahasa campuran, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dalam konteks iklan formal, nasional atau publikasi resmi, penggunaan seperti ini tuh dianggap tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Kata regane cuma sakmono itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya harganya cuma segitu. Frasa wis pasti nguwarekno juga dalam bahasa Jawa artinya sudah pasti mengenyangkan. Dari sisi ejaan dan struktur kalimat, bentuk tersebut itu tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku. Jadi bentuk pembetulannya yaitu harga cuma segitu sudah pasti mengenyangkan, atau versi yang lebih menarik lagi tapi tetap baku yaitu harga hemat pasti bisa mengenyangkan. Nah, dalam penggunaan bahasa daerah seperti sakmono, wes, nguwarekno itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, terutama jika digunakan untuk media publik yang menjangkau masyarakat luas. Dalam konteks komunikasi formal atau nasional, bahasa iklan sebaiknya memakai bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh semua kalangan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pembaca dari daerah yang lain yang tidak mengerti bahasa Jawa. Namun, dalam konteks strategi promosi lokal, penggunaan bahasa daerah bisa dimaklumi karena bisa jadi bertujuan untuk menarik perhatian, membangun kedekatan dengan konsumen lokal, ya kan? Jadi meskipun secara kaidah bahasa Indonesia itu salah, tapi secara fungsi iklan bisa menganggap tepat sasaran, tergantung konteks penggunaannya. Selanjutnya masuk ke dalam contoh yang ketiga. Di sini terdapat poster pendaftaran umroh atau haji. Nah, pada spanduk ini terdapat beberapa kesalahan penggunaan bahasa. Yang pertama, kata hajj ditulis dalam bahasa Inggris, padahal seluruh teks lain menggunakan bahasa Indonesia, sehingga seharusnya ditulis haji agar konsisten dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, penulisan umroh itu juga tidak baku karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bentuk yang benar adalah umrah dengan memakai a di akhir bukan o. Nah, yang ketiga, frasa private and personal merupakan campuran bahasa asing dan simbol dannya itu dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia yang baik seharusnya ditulis lebih pribadi dan eksklusif atau lebih pribadi dan personal agar sesuai dengan kaidah ejaan. Menurut saya, iklan ini sudah cukup menarik secara tampilan dan pesan. Namun dari sisi kebahasaan masih perlu banyak diperbaiki agar lebih menjadi baku, formal, dan profesional. Karena konteksnya adalah promosi ibadah umroh dan haji.
Penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan santun itu sangat penting untuk mencerminkan nilai kepercayaan, kesopanan, dan amanah dari lembaga penyelenggara ibadah tersebut. Dengan menggunakan bahasa yang sesuai kaidah, pesan yang disampaikan akan terasa lebih meyakinkan dan mudah dipahami oleh calon jamaah haji atau umroh tersebut. Begitu. Nah, demikian penjelasan saya mengenai analisis kesalahan penggunaan bahasa dalam beberapa media publik. Dari hasil analisis bisa disimpulkan bahwa masih banyak ditemukan penggunaan bahasa yang kurang tepat, baik dari segi ejaan, struktur, maupun pilihan kata. Sebagaimana penggunaan bahasa Indonesia, kita sebaiknya harus selalu berusaha menggunakan bahasa yang baik dan benar agar pesan yang disampaikan itu lebih jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.